Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nur Maulida, NIM C500.985. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflamasi. Perlu kita ketahui bahwa inflamasi itu sendiri merupakan suatu mekanisme tubuh dalam melindungi diri dari suatu infeksi mikroorganisme, baik itu seperti virus, bakteri, dan juga jamur. Di sini, yang mengakibatkan suatu reaksi inflamasi bisa juga karena adanya jejas. Lalu di sini terdapat juga 5 cardinal sign. Yang pertama adanya rubor atau yang sering kita sebut sebagai kemerahan. Hal ini dikarenakan peningkatan aliran darah disertai stagnansi dan pelebaran pembuluh darah atau yang sering kita sebut sebagai vasodilatasi. Lalu yang kedua adanya tumor. Tumor atau udem, yaitu terjadi pelebaran pembuluh darah yang menyebabkan darah di sekitar permeabilitasnya akan semakin mudah untuk dimasuki oleh suatu darah, sehingga darah itu akan berkumpul dan nanti dia itu akan mengalami udem atau bengkak. Lalu yang ketiga adanya kalor. Kalor atau panas memiliki sifat dari suatu eritrosit atau yang sering kita sebut sebagai sel darah merah. Nanti eritrosit ini akan mengumpul pada daerah tersebut, sehingga nanti akan terjadi adanya suatu bengkak dan nanti dia itu akan memanggil sitokin proinflamasi yang dapat mengakibatkan sifat dari sitokin proinflamasi tersebut akan membawa sifat panas sehingga dapat mengalami pemanasan dari eritrosit yang tadi. Lalu yang keempat yaitu dolor. Selanjutnya, dolor itu merupakan suatu rasa nyeri. Dikarenakan karena apa? Yaitu yang pertama karena bengkak, sehingga jaringan itu akan membesar sebagai syarafnya nyeri di daerah yang terkena jejas yang tadi. Lalu yang kedua, syarafnya juga akan terkena jejas pada daerah tersebut. Lalu selanjutnya ada fungsiolesa. Dalam hal ini, fungsinya tidak berjalan dengan sempurna atau normal. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang apendisitis akut. Kita lihat untuk patogenesisnya. Di sini dapat disebabkan oleh fekolit atau feses yang mengeras, bisa juga karena benda asing, cacing, tumor, stenosis, spasme otot sphincter yang mempunyai perbatasan appendix dan juga caecum, dan pada anak hiperplasia jaringan limfoid. Lalu yang kedua dapat disebabkan oleh kuman E. coli sekitar 80% dan juga Streptococcus. Selanjutnya, di sini untuk manifestasi klinis atau gejala-gejalanya. Yang pertama bisa juga karena rasa nyeri. Yang kedua bisa juga karena anoreksia, malaise, demam tak terlalu tinggi. Lalu bisa juga karena konstipasi, diare, mual dan muntah, nyeri tekan dan nyeri napas. Lalu, iritasi peritoneum ditandai dengan adanya devans muskular. Lalu bisa juga karena leukositas ringan dengan adanya peningkatan jumlah neutrofil. Selanjutnya untuk makroskopisnya. Di sini terdapat appendix edematous. Lalu untuk permukaannya tidak mengkilat dan granuler dan juga akan berwarna kemerahan. Lalu pada pembelahan, dinding appendixnya akan menebal dan juga kenyal. Lalu untuk lumennya sendiri, dia itu akan terisi oleh eksudat.
Lalu untuk mikroskopisnya, kita lihat satu persatu untuk yang berwarna merah. Warna merah di sini merupakan suatu lumen appendix. Lalu beralih ke yang berwarna kuning. Untuk yang berwarna kuning di sini, ini merupakan suatu lapisan mukosa erosif atau ulserasi. Lalu untuk yang ketiga, yang berwarna hijau. Hijau di sini ya. Hijau di sini ini merupakan submukosa edematus dan juga dia itu akan menebal. Lalu selanjutnya kita lihat yang berwarna biru. Warna biru di sini ini merupakan infiltrasi difus leukosit PMN pada lapisan mukosa sampai dengan serosa. Lalu kita lihat yang berwarna hitam. Warna hitam di sini ini merupakan folikel limfoid dengan sentrum germinativum prominent. Lalu selanjutnya kita lihat pada bagian ini. Ini merupakan suatu perbesarannya. Nah, ini untuk yang berwarna biru ini tadi yaitu merupakan infiltrasi difus leukosit PMN pada lapisan mukosa sampai dengan serosa. Lalu kita beralih ke inflamasi kronis pada kolecitis. Lalu di sini kita lihat mikroskopisnya. Yang pertama di sini terdapat mukosa dilapisi oleh epitel kolumner selapis. Langsung kita lihat saja preparatnya di sini. Untuk yang tadi mukosa dilapisi oleh epitel kolumner selapis, yaitu pada bagian ini. Lalu untuk yang berwarna merah di sini. Merah di sini ini merupakan suatu stroma jaringan otot dan jaringan ikat fibrous yang sebab hiperemis bersebutkan sel-sel limfosit histiosit. Lalu selanjutnya kita lihat untuk yang berwarna hitam. Warna hitam di sini ini merupakan suatu lamina propria sebab hiperemis. Lalu untuk yang berwarna hijau. Warna hijau di sini ini merupakan suatu stroma jaringan otot dan jaringan ikat fibrous yang sebab hiperemis bersebutkan sel-sel limfosit histiosit. Lalu selanjutnya kita lihat pada apendisitis kronis eksaserbasi akut. Untuk mikroskopisnya, yang pertama adanya lamina propria sebab hiperemis, dia itu akan mengandung beberapa kelenjar-kelenjar yang berkelok-kelok. Dia juga bervariasi dengan dinding berlapiskan epitel serupa di dalam stroma jaringan otot dan jaringan ikat fibrous yang sebab hiperemis bersebutkan sel-sel limfosit histiosit dan juga sebaran moderat sel-sel leukosit PMN. Lalu di sini juga tak tampak tanda-tanda keganasan pada sediaan ini. Nah, lalu kita lihat untuk yang berwarna biru ini ulserasi. Lalu di sini warna hitam terdapat suatu kelenjar-kelenjar. Lalu selanjutnya kita lihat untuk perbesarannya untuk sebaran moderat PMN. Ini untuk perbesarannya ya. Lalu selanjutnya pada bagian abses. Kita lihat untuk mikroskopisnya. Di sini terdapat massa nekrosis disertai stroma jaringan ikat fibrous yang sebab hiperemis bersebutkan difusi sel-sel radang leukosit PMN, limfosit, dan juga histiosit.
Lalu, di sini juga tak tampak tanda-tanda keganasan pada sediaan yang ini. Lalu, kita lihat untuk preparatnya. Untuk yang berwarna biru ini, tadi kan disebutkan bahwa di sini merupakan masa nekrosis. Nah, ini merupakan masa nekrosis. Lalu, untuk yang berwarna merah, kita lihat yang berwarna merah di sini. Ini merupakan jaringan ikat fibrous yang sembab hiperemis bersebukan difuse sel-sel radang leukosit PMN, limfosit, dan juga histiosit. Lalu kita lihat selanjutnya untuk infeksi spesifik tuberkulosis. Nah, di sini terdapat mikroskopisnya. Untuk mikroskopisnya sendiri, terdapat sebaran sel-sel epiteloid histiosit yang membentuk gambaran tuberkel, dan di antaranya terdapat area-area nekrosis kaseosa. Di sini juga terdapat sel Datia Langerhans. Lalu, untuk gambaran tuberkel di sini merupakan proses radang granulomatik pada stroma. Lalu untuk yang terakhir, proliferasi jaringan ikat fibrosa dengan infiltrasi limfosit yang padat. Lalu kita lihat di sini untuk preparatnya. Di sini pada tuberkulosis primer terdapat fokus primer berupa granuloma kekuningan yang letaknya subpleural disertai pembesaran kelenjar limfe di daerah hilus dekat dengan bronkus yang berisi dengan granuloma. Lalu yang selanjutnya, kedua kelainan ini disebut dengan Ghosn kompleks, yang merupakan ciri khas gambaran makroskopik tuberkulosis primer. Selang beberapa waktu, granuloma akan mengecil dan mengalami perkapuran yang akan terlihat pada gambaran radiologik berupa bintik-bintik kalsifikasi. Nah, kita lihat preparat untuk selanjutnya ya. Nah, ini merupakan suatu perbesarannya. Lalu selanjutnya, nah di sini tampak granuloma berbentuk bulat terdiri atas Datia Langerhans di tengah, dan dia itu dikelilingi oleh sel-sel epiteloid dan juga limfosit dan kadang-kadang leukosit polimorf, sel plasma, dan fibroblast. Granuloma yang ukurannya kecil dan terbatas ini diduga karena respon imun penderita itu cukup baik. Lalu kita lihat selanjutnya untuk reaksi alergi eosinofil pada polip nasi. Kita lihat satu persatu untuk komponen mikroskopisnya. Di sini, mukosa dilapisi oleh epitel kolumner pseudostratifikasi tumbuh akan membentuk struktur polipoid. Di antaranya ditemukan juga moderat eosinofil. Lalu, dia itu akan mempunyai juga sembab hiperemis dengan sebukan sel-sel PMN. Lalu, di sini tak tampak tanda-tanda keganasan pada sediaan ini. Nah, kita lihat untuk preparatnya. Di sini tampak granuloma berbentuk bulatan, dia itu terdiri atas sel Datia Langerhans di tengah, dan dia dikelilingi oleh sel-sel epiteloid, limfosit, dan kadang-kadang leukosit polimorf, sel plasma, dan juga fibroblast. Granula yang ukurannya kecil di sini, dia itu akan terbatas juga karena diduga respon imun penderita itu cukup baik. Lalu kita lihat di sini untuk yang berwarna biru. Warna biru di sini ini merupakan suatu epitel kolumner pseudostratifikasi.
Lalu untuk yang berwarna hitam di sini, ini merupakan suatu bagian yang sembab hiperemis dengan sebutan sel-sel PMN. Lalu kita lihat preparatnya yang berwarna biru. Warna biru ini merupakan suatu sebaran moderat eosinofil. Lalu kita lihat untuk proses penyembuhan luka atau healing pada epulis fibrosa. Lalu di sini untuk patogenesis dan juga manifestasi klinisnya. Pertama, awalnya pada gingiva itu timbul benjolan kecil, yang lama-kelamaan dia itu akan semakin membesar. Nah, di sini dia itu tidak terasa sakit pada saat terjadi penekanan. Dan dia juga di sini kadang-kadang disertai dengan berdarah atau mengalami pendarahan. Nah, ini untuk komponen makroskopisnya. Untuk komponen makroskopisnya, di sini yang pertama untuk benjolan pada gingiva, dia itu bervariasi. Ada yang permukaannya halus, berbentuk irregular, atau sferis. Ada pula yang berupa benjolan dengan tepi meninggi dan multinodular. Lalu, yang kedua untuk konsistensinya kenyal dan juga padat. Lalu untuk warnanya merah jambu, merah tua, sampai dengan warna merah ungu. Lalu kita lihat untuk mikroskopisnya. Di sini untuk yang berwarna merah. Warna merah di sini ini merupakan suatu lapisan epidermis gingiva yang menebal. Lalu untuk yang berwarna kuning. Warna kuning di sini ini itu merupakan suatu jaringan ikat kolagen proliferatif. Lalu yang terakhir ini ada warna hijau ya. Di sini ini merupakan suatu limfosit dan juga sel plasma. Lalu kita lihat selanjutnya. Di sini ini merupakan suatu perbesarannya. Nah, untuk yang berwarna kuning tadi ya, warna kuning di sini nih. Nih. Ini, lalu ini selanjutnya, dan juga yang berwarna merah. Di sini saya akan jelaskan yang pertama untuk yang warna kuning di sini tadi ini merupakan suatu lapisan epidermis gingiva yang menebal. Lalu untuk yang berwarna hijau. Warna hijau di sini ini merupakan suatu limfosit dan sel plasma. Lalu untuk yang berwarna merah, warna merah di sini ini merupakan lapisan epidermis gingiva yang menebal. Lalu selanjutnya di sini ini juga merupakan suatu perbesarannya, di mana yang berwarna hijau di sini ini merupakan limfosit dan juga sel plasma. Nah, ini juga perbesarannya. Ini yang berwarna ditunjuk anak panah warna kuning di sini, ini merupakan jaringan ikat kolagen proliferatif. Nih, jaringan ikat kolagen proliferatif. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.